Anda pasti pernah mengalami kejadian di mana Anda makan satu meja dengan orang Nasrani. Mereka dengan sok agamais berdoa sebelum makan. Oh Tuhan Kristus, terima kasih atas makanan pemberianmu. Terima kasih anu dan anu. Sementara kita selaku non-Kristen, apakah merasa minder ataupun rendah diri? Karena di agama kita tidak ada ritual semacam itu. Makan ya makan saja. Alih-alih merasa rendah diri, kita justru patut merasa geli dan lucu melihat tingkah orang-orang Kristen ini. Mereka, para pecandu penebusan dosa, yang mirip minta maaf dahulu sebelum berbuat kejahatan. Sejatinya mereka merupakan kaum yang begitu pemalas untuk menanam benih-benih karma baik. Dan di saat bersamaan, terlampau pengecut untuk bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan buruk mereka sendiri yang telah pernah menyakiti, merugikan, ataupun melukai pihak-pihak lainnya. Pernah ada sebuah film yang mengisahkan kehidupan kasta-kasta buruh dan budak. Para budak tersebut mengemis-ngemis minta diberikan makan oleh tuannya. Dan ketika majikannya memberikan makanan, sang budak begitu merasa berterima kasih dan bersyukur kepada sang tuan. Seseorang disebut sebagai budak karena ia merasa nasib hidupnya bergantung pada pemberian pihak lain, alias tidak mengenal apa yang disebut sebagai self-determination, atau menentukan nasib sendiri maupun menjadi arsitek dari nasib hidupnya sendiri. Seperti itulah gaya orang-orang Kristen. Meskipun mereka memakai jas bagus, mahal, busana, dan gaun yang indah, namun sejatinya mental mereka itu ialah mentalitas kasta seorang budak. Seorang bos atau tuan, makan ya makan, sesimpel dan sesederhana itu saja. Pendosa adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang adalah orang yang miskin. Karenanya, orang-orang yang mencandu ideologi korup bernama penebusan dosa adalah orang yang miskin. Yang berhutang adalah orang-orang Kristen, namun yang disuruh menebus atau membayarnya adalah Yesus. Meninggal di salibnya kapan, buat dosanya kapan. Sang Buddha pernah bersabda, "Para bikhu, bukankah kemiskinan adalah penderitaan di dunia bagi seorang yang menikmati kenikmatan indria?" Benar, Bante. Jika seorang yang miskin, melarat, dan papa berhutang, bukankah hutangnya juga adalah penderitaan di dunia bagi seorang yang menikmati kenikmatan indria? Benar, Bante. Jika seorang yang miskin, melarat, dan papa yang telah berhutang berjanji untuk membayar bunga, bukankah bunganya juga adalah penderitaan di dunia bagi seorang yang menikmati kenikmatan indria? Benar, Bante. Jika seorang yang miskin, melarat, dan papa yang telah berjanji untuk membayar bunga tidak mampu membayarnya ketika jatuh tempo, maka mereka menegurnya. Bukankah menjadi ditegur ini juga adalah penderitaan di dunia bagi seorang yang menikmati kenikmatan indria? Benar, Bante. Jika seorang yang miskin, melarat, dan papa yang ditegur tidak membayar, maka mereka menggugatnya.
Bukankah gugatan juga adalah penderitaan di dunia bagi seorang yang menikmati kenikmatan indria? Benar, Bante. Jika seorang yang miskin, melarat, dan papa yang digugat tidak membayar, maka mereka memenjarakannya. Bukankah penjara juga adalah penderitaan di dunia bagi seorang yang menikmati kenikmatan indria? Benar, Bante. Demikianlah para bikhu. Bagi seseorang yang menikmati kenikmatan indria, maka kemiskinan adalah penderitaan di dunia. Berhutang adalah penderitaan di dunia. Kewajiban membayar bunga adalah penderitaan di dunia. Ditegur adalah penderitaan di dunia. Gugatan adalah penderitaan di dunia. Dan penjara adalah penderitaan di dunia. Demikian pula, para bikhu, ketika seseorang tidak memiliki keyakinan dalam melatih kualitas-kualitas bermanfaat, ketika ia tidak memiliki rasa malu dalam melatih kualitas-kualitas bermanfaat, ketika ia tidak memiliki rasa takut dalam melatih kualitas-kualitas bermanfaat, ketika ia tidak memiliki kegigihan dalam melatih kualitas-kualitas bermanfaat, ketika ia tidak memiliki kebijaksanaan dalam melatih kualitas-kualitas bermanfaat, maka disiplin yang mulia ini ia disebut seorang yang miskin, melarat, dan papa. Karena tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki rasa malu, tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki kegigihan, tidak memiliki kebijaksanaan dalam melatih kualitas-kualitas bermanfaat, maka orang yang miskin, melarat, dan papa itu melakukan perbuatan buruk melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Ini aku katakan adalah ia berhutang. Untuk menyembunyikan perbuatan buruk melalui jasmaninya, ia memelihara keinginan jahat. Ia berharap, semoga tidak ada orang yang mengenalku. Ia berkehendak dengan tujuan, semoga tidak ada orang yang mengenaliku. Ia mengucapkan pernyataan dengan tujuan, semoga tidak ada orang yang mengenaliku. Ia melakukan usaha secara jasmani dengan tujuan, semoga tidak ada orang yang mengenaliku. Untuk menyembunyikan perbuatan buruk melalui ucapannya, sama dengan di atas. Untuk menyembunyikan perbuatan buruk melalui pikirannya, ia memelihara keinginan jahat. Ia berharap, semoga tidak ada orang yang mengenaliku. Ia berkehendak dengan tujuan, semoga tidak ada orang yang mengenaliku. Ia mengucapkan pernyataan dengan tujuan, semoga tidak ada orang yang mengenaliku. Ia melakukan usaha secara jasmani dengan tujuan, semoga tidak ada orang yang mengenaliku. Ini aku katakan adalah bunga yang harus ia bayar. Para bikhu yang berperilaku baik berkata sebagai berikut tentangnya. Yang mulia ini bertindak seperti ini, berperilaku seperti ini. Ini aku katakan adalah ia ditegur. Ketika ia pergi ke hutan, ke bawah pohon, atau ke tempat tinggal yang kosong, pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat yang disertai dengan penyesalan menyerangnya. Ini aku katakan adalah ia digugat. Kemudian dengan hancurnya jasmani setelah kematian,
Orang yang miskin melarat dan papa itu, yang melakukan perbuatan buruk melalui jasmani, ucapan, dan pikiran itu, dibelenggu di dalam penjara neraka atau penjara alam binatang. Aku tidak melihat, para bikhu, penjara lainnya yang begitu mengerikan dan ganas, dan begitu merintangi dalam mencapai keamanan tertinggi dari belenggu, seperti halnya penjara neraka atau penjara alam binatang. Kemiskinan disebut penderitaan di dunia. Demikian pula dengan berhutang. Seorang miskin yang berhutang mengalami kesusahan sewaktu ia bersenang-senang. Kemudian mereka menggugatnya, dan ia juga mengalami di penjara. Penjara ini sesungguhnya adalah penderitaan bagi seseorang yang merindukan perolehan dan kenikmatan indria. Demikian pula dalam disiplin yang mulia ini, seseorang yang tidak berkeyakinan, yang tanpa rasa malu dan kurang ajar, menimbun kumpulan kama buruk. Setelah melakukan perbuatan buruk melalui jasmani, ucapan, dan pikiran, ia membentuk keinginan, semoga tidak ada orang yang mengetahui tentang aku. Ia berkelit dengan jasmaninya, berkelit melalui ucapan dan pikiran. Ia menumpuk perbuatan jahatnya dalam satu atau lain cara berulang-ulang. Pelaku kejahatan yang dungu ini, yang mengetahui perbuatan buruknya sendiri, adalah orang miskin yang jatuh dalam hutang, mengalami kesusahan sewaktu ia bersenang-senang, kemudian pikirannya menggugatnya. Kondisi pikiran yang menyakitkan yang muncul dari penyesalan mengikutinya kemanapun ia pergi, apakah ke desa atau hutan. Pelaku kejahatan yang dungu ini, yang mengetahui perbuatan buruknya sendiri, pergi ke alam binatang tertentu, atau bahkan terbelenggu di neraka. Ini sesungguhnya adalah penderitaan dari belenggu, yang mana orang bijaksana terbebaskan darinya, yang memberikan pemberian dengan kekayaan yang diperoleh dengan benar, yang mengokohkan pikirannya dalam keyakinan. Perumah tangga yang memiliki keyakinan telah melakukan lemparan beruntung dalam kedua kasus, demi kesejahteraan dalam kehidupan ini dan kebahagiaan dalam kehidupan mendatang. Demikianlah bagi para penghuni rumah. Jasa ini meningkat melalui kedermawanan. Demikian pula dalam disiplin yang mulia, seorang yang memiliki keyakinan kokoh, yang memiliki rasa malu dan rasa takut terhadap kesalahan, bijaksana dan terkendali oleh perilaku bermoral, dikatakan hidup berbahagia dalam disiplin yang mulia. Setelah memperoleh kebahagiaan spiritual, kemudian ia bertekad pada keseimbangan. Setelah meninggalkan kelima rintangan, selalu membangkitkan kegigihan. Ia masuk ke dalam cana-cana, menyatu, waspada, dan penuh perhatian. Setelah mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya, melalui ketidakmelekatan sepenuhnya, pikirannya dengan benar terbebaskan. Dengan hancurnya semua belenggu, dengan hancurnya belenggu-belenggu penjelmaan, bagi seorang yang stabil, yang terbebaskan dengan benar, maka pengetahuan muncul. Kebebasanku tak tergoyahkan. Ini adalah pengetahuan tertinggi. Ini adalah kebahagiaan yang tak terlampaui, tanpa duka cita, bebas dari debu dan aman. Ini adalah kebebasan tertinggi dari hutang.
Sementara orang-orang Kristen berhutang dan meminta-minta atau mengemis-ngemis. Para Buddhis menabung serta memetik buah manis karma baik yang mereka tanam sendiri.